Halo, sampai jumpa kembali dengan saya, Lilin Tua. Halo, Bu Dr. Sri Tuti Rahayu Polimarin, Kapten Albert Lapian, dan Kurnia di atas kapal. Mari kita ikuti program Part 2 ya. Tapi sebelum program Part 2 kita mulai, jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, dan klik like jika Anda suka dengan materi ini. Oke, kita mulai. Inilah kehidupan pelaut penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut pantang menyerah. Pelaut. Kita masuk ke pengetahuan dasar permesinan kapal Part 2. Baik, dari Part 2 ini kita akan mengulang kembali yang pelajaran terakhir kemarin, itu permesinan kapal terdiri dari dua kelompok. Kelompok permesinan di atas dek dan kelompok permesinan di kamar mesin. Demikian juga permesinan di kamar mesin ada dua kategori, yaitu permesinan penggerak utama dan permesinan bantu. Hari ini kita mau ngomong tentang permesinan penggerak utama atau main propulsion machinery. Oke. Jadi main propulsion machinery adalah kumpulan atau kelompok permesinan yang terdiri dari mesin-mesin yang fungsi bersamanya menggerakkan kapal. Sementara permesinan bantu adalah sisa dari permesinan itu. Sementara kita fokus ke permesinan penggerak utama. Permesinan penggerak utama itu terdiri dari bagian-bagian atau permesinan atau mesin-mesin. Pertama mesin induk, dalam bahasa Inggrisnya main engine. Kemudian sistem bantalan pendorong. Bantalan pendorong itu truss block bearing. Kalau di lapangan barangkali nanti jumpanya bukan truss block bearing, mungkin sebagai gearbox atau mungkin sebagai kopling yang lain. Kemudian komponen ketiga adalah sistem poros atau shafting. Ini tergantung daripada letak kamar mesinnya. Kalau kamar mesinnya di belakang, berarti porosnya pendek. Sementara kalau kamar mesinnya di tengah, berarti porosnya panjang. Poros yang panjang ini supaya tetap alignment, maka dipotong-potong. Terdiri dari penggalan-penggalan yang disebut intermediate shaft. Dan supaya tetap bagus, lurus, tiap intermediate shaft ditopang oleh intermediate bearing. Oke. Kemudian yang terakhir adalah baling-baling atau propeller. Ini ada di poros terakhir yang disebut tail shaft. Tail shaft ini masuk ke dinding kapal lewat suatu tabung yang disebut stern tube. Nah, di stern tube itulah nanti ada susunan packing, susunan bearing. Yang terakhir di ujung tail shaft terdapat baling-balingnya. Oke, kita lanjut dari pembicaraan tadi. Maka bisa kita lihat di gambar ini. Gambar ini ada prime mover, itu maksudnya pemutar pemutar asnya. Dia bisa mesin diesel, bisa mesin turbin gas, bisa mesin turbin uap,
Kemudian kalau putarannya lebih tinggi dari putaran baling-baling, dia dilengkapi dengan penurun putaran atau reduction gear, kemudian thrust block bearing, kemudian poros, stencub, dan baling-baling. Oke, dari gambar itu tadi, kita membahas main engine dulu, mesin induk dulu. Mesin induk terdiri atau dapat digolongkan menjadi dua jenis main engine, mesin penggerak utama. Ya, ada gear driven, ada electric driven. Gear driven itu digerakkan oleh mesin, sementara electric driven itu digerakkan oleh listrik. Untuk gear driven ada dua penggolongan lagi. Bisa jadi gear drivennya adalah internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam, dan yang kedua barangkali juga external combustion engine, mesin pembakaran luar. Dari electric driven sendiri, barangkali nanti akan kita jumpai motor listrik AC atau barangkali motor listrik DC, direct current dan alternating current. Oke. Untuk internal combustion engine, mesin pembakaran dalam, mungkin bentuknya nanti adalah mesin diesel. Sementara untuk gas bisa mesin diesel, mungkin bisa gas turbine. Sementara untuk eksternal kita bisa jumpai barangkali nanti adalah mesin uap torak, reciprocating engine, dan mesin uap turbin. Ya, kita lihat mesin pembakaran dalam. Mesin itu tidak memerlukan bantuan dari luar, karena tenaganya bisa didapat dari dalam pada saat proses pembakaran. Jadi kalau ada ini mesinnya, terjadi pembakaran di dalam, maka hasil pembakaran ini akan menghasilkan tenaga termal yang mendorong piston ke bawah. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah model dari mesin pembakaran dalam. Digambarkan 4 tak, bisa jadi ini diesel, bisa jadi ini busi, sama saja. Tapi yang jelas, setiap pembakaran menghasilkan tenaga panas yang kemudian dirubah menjadi tenaga mekanik, potensial, mendorong piston. Bisa 2 tak, bisa 4 tak. Sementara kalau kita ngomong tentang mesin pembakaran luar, itu contohnya adalah turbin uap. Turbin uap itu tidak bisa beroperasi tanpa ada bantuan tenaga dari luar. Kita pernah mengenal di luar ada turbin air, turbin angin, turbin uap. Nah, di kapal kita pakai turbin uap. Uapnya sendiri, steam sendiri, dihasilkan oleh ketel atau steam boiler dengan cara memasak air dengan membakar bahan bakar di dalamnya. Karena pembakarannya terjadi di luar turbin, maka turbin disebut mesin pembakaran luar. Ini berlaku untuk mesin uap torak. Mesin uap torak juga demikian. Dia tidak akan bisa kerja tanpa dikasih tenaga uap. Yang uapnya dihasilkan oleh ketel dengan cara memasak air dengan membakar bahan bakar. Oke, kita lanjut. Mesin induknya sendiri sekarang, yang untuk gear driven, kalau tadi sudah kita pisahkan gear driven sama electric driven, sekarang kita ngomong tentang gear drivennya sendiri. Bisa jadi tadi pembakaran dalam, tadi sudah kita sebutkan, ada pembakaran luar, pembakaran dalam
itu bisa jadi mesin diesel, bisa jadi ini. Nah, ini adalah bentuknya mesin diesel. Nah, sekarang ini adalah bentuknya mesin gas buang. Mesin turbin gas, sorry, turbin gas. Sementara untuk mesin pembakaran luar, kita mengenal mesin uap torak dan mesin uap turbin. Ya, kalau kita besarkan, ini adalah wujud dari mesin diesel. Khusus mesin diesel ini bisa jadi nanti di kapal Anda ketemu sebagai mesin penggerak utama, bisa jadi juga dia sebagai mesin penggerak generator untuk menghasilkan listrik. Ini nanti akan kita dalami pada saat kita penyajian khusus tentang mesin diesel. Sementara yang kedua adalah mesin turbin gas. Lain turbin gas dengan turbin uap. Kalau turbin gas internal combustion engine, karena di dalam turbin gas ini terjadi suatu pembakaran antara udara yang dikompresikan dengan bahan bakar yang dibakar karena panasnya akibat kompresi, maka terjadi tenaga panas menjadi tenaga kecepatan untuk memutar turbin. Ya, ini turbin gas. Sementara untuk yang mesin uap torak, alhamdulillah Anda sudah tidak pernah ketemu lagi mesin uap torak ini. Ini adalah mesin uap torak yang dipakai untuk kapal Titanic. Di kapal Titanic punya 2 set mesin ini. Ini namanya jenis mesin uap torak triple ekspansi. Ekspansi tekanan tinggi, ekspansi tekanan menengah, ekspansi tekanan rendah. Oke, terdiri dari sorong dan torak, sorong dan torak, sorong dan torak. Saya kebetulan ngalamin ini 2 tahun di Jaya Widya dan Jaya Pratama, punyanya Jakarta Lloyd dijual ke Trigora Lloyd. Kemudian yang terakhir ini adalah wujud daripada turbin uap. Kalau tadi turbin gas, ini sekarang turbin uap. Turbin uap ini terdiri dari rotor dan stator. Di rotornya akan dipasang impeller atau sudu-sudu jalan, sementara di statornya akan dipasang sudu pancar. Oke, kita lanjut. Ini kalau tadi gear driven, sekarang adalah electric driven. Yang bagian atas membedakan antara yang di bagian atas itu adalah gear driven, sementara yang di bagian bawah itu adalah electric driven, di mana mesin dieselnya tidak dipakai untuk memutar baling-baling, tetapi mesin diesel memutar generator untuk menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian disimpan ditampung di switchboard, di distributor untuk disuplai, sebagian untuk konsumsi, sebagian lagi untuk penggerak propeller, penggerak as. Karena keluarnya AC dari generator, maka dia perlu konverter untuk merubah AC menjadi DC, untuk selanjutnya dipakai untuk memutar baling-baling. Untuk ini nanti ada pembahasan khusus di penyajian yang akan datang. Iya. Sehingga kalau kita kembali lagi ke sini, kita tadi sudah ngomong tentang macam-macamnya mesin induk. Sekarang kita melihat setelah mesin induk, kita ketemu dengan truss block bearing. Saudara-saudara, adikku, masku, truss block bearing inilah bagian dari permesinan penggerak utama yang menggerakkan kapal. Bisa maju dan bisa mundur ini. Bukan mesin induknya. Ingat, mesin induk hanya memutar baling-baling. Tenaga dari dorongan atau tarikan air yang dihasilkan oleh putaran baling-baling diterima lewat as, diterima oleh ini, kemudian dengan baut fondasi diteruskan ke badan kapal. Oke, dalam prakteknya di kapal di lapangan
bisa juga Anda menemui yang kayak gini, tapi bisa juga Anda menemui yang berupa gearbox. Selanjutnya yang Anda lihat sekarang adalah sistem poros yang tadi saya sebutkan. Kalau itu porosnya panjang, maka terdiri dari penggalan-penggalan yang disebut intermediate shaft. Dan terakhir adalah baling-baling atau propeller setelah melalui extend tube. Jenisnya propeller perlu Anda ketahui. Ada propeller konvensional, fixed pitch propeller, artinya pitch-nya, daun baling-balingnya, sudut daun baling-balingnya tidak bisa dirubah. Fixed pitch propeller. Ukurannya dari mulai yang kecil sampai yang gede. Kemudian propeller yang dikasih selongsong, diselubung, ducted propeller. Fungsi dari duct ini adalah untuk mencegah terjadinya gaya yang terbuang sehingga fokus. Selain untuk daya pendorong di maju mundurnya kapal, model ini biasa juga dipakai untuk bow thruster, transthruster dan sebagainya. Kemudian kita melihat propeller yang bergerak berlawanan. Ya, ini fungsinya juga sama dengan ducted, yaitu untuk mencegah atau terbuangnya gaya-gaya keluar yang tidak terpakai sehingga semua fokus ke arah pendorongan atau ini. Sementara kalau semua itu tadi adalah fixed pitch propeller, yang sekarang ini adalah controllable pitch propeller atau CPP. Mesin induknya kalau propellernya macam begini, mesin induknya bisa mesin induk model yang tidak perlu dirubah arahnya, tidak perlu dirubah putarannya, fix katakanlah 500, maka pitch propellernya ini yang dirubah dengan putaran yang sama seperti helikopter, dengan putaran yang sama, dengan dirubah blades-nya, dia bisa naik turun, ini juga gitu. Dengan dirubah blades-nya, dia bisa maju atau mundur, atau barangkali berhenti. Besar dan sedikitnya, kecilnya sudut bisa mempengaruhi cepat dan lambatnya gerakan kapal. Sementara ada jenis kapal lain, jenis propeller lain, yang sebetulnya dia bukan propeller, tapi dia merupakan pompa dari kapal-kapal yang disebut water jet propulsion machine. Ya, ini adalah bentuk dari water jet system. Ini bukan propeller tapi pompa yang mengisap dari lunas kemudian disemprotkan lewat nozzle seperti jet. Selanjutnya, kira-kira demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai permesinan induk, jenis-jenisnya. Nanti tiap jenis yang saya jelaskan akan kita dalami lagi pada tampilan-tampilan yang akan datang. Jadi ini sesuai dengan awalan kita baru ngomong tentang what, apa itu, apa mesin induk, apa itu, tapi pendalamannya nanti pada pembahasan berikutnya. Oke, kita sambung lagi nanti. Akhir pembahasan tentang part 2. Nah, mudah-mudahan kita siap semuanya untuk bisa mengikuti part 3 tentang permesinan bantu. Oke, sekali lagi jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan like. Sampai jumpa di part 3.